Ardito Pramono. Halo Mas. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Waduh, ini sebuah kehormatan ya, karena lu adalah salah satu musisi muda yang gua kagumi juga. Serius. Karyanya berapa kali gue lihat lu main di live di YouTube, gue tontonin juga. Di Idol gue nonton juga. Iya. Nah, jadi thank you ya udah datang ya. Gue yang thank you diajak ke Datang ke store gue. Tadi gue disajikan juga dengan roti. Oh, roti Thick Toast terbaik. Enak banget. Dengar-dengar lu juga bikin roti juga ya ternyata ya? Ada dulu. Jadi perusahaan peninggalan nyokap lah. Oke. Peninggalan nyokap tahun 98. Almarhumah suka banget roti kan. Jadi kayak bikin roti dia akhirnya bokap gue yang bikin. Sampai sekarang jalan. Nah, sekarang store-nya di mana? Maksudnya tokonya ada? Tokonya ada di Cibubur. Di Cibubur. Namanya apa tuh? Audi Bakery. Audi Bakery. Berarti gue bisa nyobain juga nanti ya? Boleh dong, nanti gue nih. Karena tadi dia udah nyobain Thick Toast gue dan berarti gue nggak salah ngasih lu roti ya? Karena lu udah dari lahir gue. Sangat terbiasa. Asli, dari lahir roti. Asli. Dan sorry, hari ini kita nggak bisa ngerokok ya? Nggak apa-apa dong, santai. Ini bukan podcastnya Gofar kan? Oke. Gofar kan harus ada sedikit. Harus. Ada air minum apa gitu kan? Air putih lah. Air putih yang sedikit. Jadi hari ini kita agak sehat sedikit. Sehat dong. Biar obrolan kita juga sehat. Karena bener. jujur gue tuh pengen ngobrol sama lu udah cukup lama dan akhirnya baru kesampaian sekarang. Karena gue lihat lo itu ada di major, tapi cara lo tuh indie banget. Cara lo bikin video klip, cara lo bikin promosi. Nah, sebenarnya lo nyaman gak sih dengan ketika lo punya pemikiran yang sangat independen terus akhirnya lo ada di sebuah label internasional major. Iya, apalagi multinasional ya gitu kan. Kalau dibilang nyaman atau enggak sih bukan pilihan ternyata, Mas. Wih, ada yang live band. Jadi bukan pilihan ternyata. Sebenarnya dari gua masuk major label itu adalah sebuah keharusan yang gua pikir gue butuh satu badan hukum yang bisa ngebela gue kalau misalnya kalau gue ada apa-apa nih. Karena posisinya pada saat itu emang gue indie, Mas. Sebelum masuk label. Lu sempat punya album indie juga misalnya? Pernah punya album indie, terus keluar dari manajemen itu karena sebuah masalah yang lumayan konfidensial dan sangat impactful. Gue tidak akan nanya soal apa masalahnya, tenang aja. Gue pernah buka sebenarnya masalahnya. Nah, gue nggak ngomongin soal itu. Ada satu masalah gitu. Terus habis itu, wah gue kebingungan nih. Gue kebingungan pada saat itu gue juga sebagai victim. Gue kebingungan mencari perlindungan juga sebenarnya gitu. Padahal pada saat itu juga gue tidak salah. Akhirnya ada satu major label yang daripada lo kebingungan, mendingan bareng kita jalan dulu. Tenang aja deh, nggak bakalan ada masalah apa-apa sama yang bersangkutan deh gitu. Dan akhirnya nggak ada pilihan gue masuk major label pada saat itu. Gitu. Sama sekali tidak ada solusi yang lain ketika lu dihadapkan dengan pilihan itu? Nggak ada, karena jadi lu emang kayaknya ini yang bisa bantu lo gitu. Iya, dan pada saat itu karena gue nggak punya teman yang emang bergerak di dunia musik juga. Gitu. Teman-teman gue yang bergerak di dunia musik udah pada serius sendiri-sendiri nih gitu. Akhirnya gue kayak, yaudah deh, apa gue harus jalan sendiri gitu. Pilihan terakhir ya udah masuk label. Dan gue pernah denger, lo itu sebenarnya pernah hampir masuk Musika kan? Pernah. Ya kan? Pernah, udah datang gue. Lo udah datang? Udah datang ke kantor Musika. Serius? Udah datang, udah ngobrol. Udah ngobrol, terus habis itu sempat ngebahas plan ke depan juga, merchandising dan everything. Hal yang memang pada saat itu belum cocok adalah musik gue kan crooners banget ya, Indo lama gitu. Yang gue tahu banyak banget katalog-katalog musiknya yang gak usah ditanya deh kalau misalnya jazz. Yang juga jadi referensi lo juga. Iya lah, gila Ireng Maulana juga sempat di situ kan zaman dulu. Eka Sapta ya zamannya. Wah, Eka Sapta zaman dulu. Cuman mungkin belum sejalan lah, maksudnya mungkin belum sevisi misi pada saat itu. Dan akhirnya gue window shopping lagi nih gitu ke beberapa major label, akhirnya si major label yang sekarang ini. Mungkin bahasanya adalah
belum jodoh. Belum jodoh. Karena waktu itu sempat santer juga, salah satu orang musika bilang Ardhito tuh udah mau desain musika, tapi entah kenapa kok jadi belok ke Sony gitu. Makanya apakah ada deal-deal yang kurang pas atau gimana? Gue juga murah banget sih sebenarnya masuk Sony. Maksudnya gimana murahnya? Murah banget, gue diajak meeting waktu itu ketemu sama. Murah tuh maksudnya apa dia? Murah tuh kayak nggak ditawarin advance royalty yang berapa, enggak. Kita cuma nongkrong di satu bar di Senayan. Gue lagi penat banget, terus habis itu ada si Inu waktu itu. Inu sekarang udah sendiri, dia udah mandiri, udah jadi mandiri. Udah jadi bos label. Udah jadi bos label. Tiba-tiba, kenapa lu? Kusut banget gitu. Tahu nih. Yaudah, orderin whisky. Serius lu nu gitu. Iya udah nggak apa-apa, pakai duit lo. Iya, gue lagi nggak ada duit banget kan. Yaudah deh whisky, minum Macallan dulu. Minum Macallan, 2 gelas 3 gelas. Sign nggak? Anjing lah, ya udah deh sign gitu. Impulsif motherfucker gitu. Jadi rahasianya adalah ketika ada Macallan di situ, semua bisa deal ya. Iya, kayak bos-bos Jepang gitu. Hibiki 25 tahun gitu baru tanda tangan kontrak. Tapi saat itu juga. Enggak. Setelah itu berarti. Setelah itu gue datang ke Sony, terus gimana jadi nggak obrolan mabok kita? Setelah gue pikir-pikir kayaknya worth it juga gue coba. Akhirnya gue coba masuk Sony. Dan akhirnya lo merilis EP lo di sana. EP. Belum album berarti kan? Jadi treatment itu emang EP, tapi kontraknya sih album. Kontraknya tuh 2 album. Yang akhirnya menjadi berapa EP ya? 3 EP plus 6 singles. 6 atau 7 singles. Nah, ini juga sebenarnya pasti banyak teman-teman di sana, di luar sana yang pengen tahu juga. Ketika lu sudah di major label, lu sudah mengikuti alurnya major label. Gue juga sudah 14 tahun di musika ya. Maksudnya, ya sudah cukup lama lah gitu. Jadi gue pasti juga merasakan dinamika ketika kita bekerja sama dengan major label. Nah, yang lu rasain perbedaannya ketika lu independen, terus akhirnya ada di sebuah major label yang ya ini kan internasional ya. Multinasional, betul. Jadi apa yang lu rasain? Perbedaannya? Perbedaannya sebenarnya kalau misalnya di label yang multinasional ya? Ngebawa multinasional itu nggak kerasa buat gua. Karena kalau misalnya multinasional, what multinational should do buat artisnya, itu mungkin jual lagu-lagunya ke luar negeri atau bisa mempertemukan artis luar ke Indonesia. Itu udah dilakukan sama major label gua. Sampai sekarang pun gua kenal sama artis Sony di Singapura, di Malaysia gua kenalan sama Cosmo Midnight. Itu yang nggak pernah kita dapetin kalau misalnya kita di indie gitu. Bisa didapetin, cuman kan beda gitu jalannya gitu. Ini kayak orang dalam. Yang lu dapet ya? Orang dalam aja gitu. Cuman yang harus dilakukan yang tadinya menurut gua ini bisa dilakukan nih sama Sony, cuman sayangnya lost opportunity lagi. Beberapa opportunity lagu gua diputar di luar, tapi dari Sony kita nggak tahu gitu. Kita baru dapat info gitu misalnya. Nggak ada yang salah sebenarnya, nggak ada yang salah. Malah menurut gua jempol banyak untuk tim promosinya gitu. Bisa sampai LA misalnya. Sampai yang terakhir adalah yang terakhir Korea. Yang Korea yang sempat lo protes lah. Iya, sempat protes juga gue pada saat itu. Nah sebenarnya itu sudah sampai mana sih sekarang ini? Maksudnya kan gue belum update lagi soal itu karena kan katanya kan lagu lo dipakai sampai 2 album kalau nggak salah. Ada 2 album yang dipakai untuk variety show di sana. Betul. Dan akhirnya gimana itu? Akhirnya manggut aja gue. Gue bingung soalnya. Gimana? Jadi semua lagu, katalog-katalog dari label Indonesia kalau misalnya ke luar negeri itu udah ada satu namanya blanket license. Blanket license itu di mana lagu itu sebenarnya udah masuk ke katalog kayak label, bisa dipakai kapan aja, dipakai dulu nih in terms of promosi kan bisa duluan tapi dibayarnya nanti gitu. Itu yang menjadi acuan Sony sampai sekarang. Atau major label multinasional. Gue yakin semuanya juga punya blanket license gitu. Cuman yang misconnect-nya adalah saat
pihak variety show di sana udah ngebayar sama asosiasi musik di Korea. LMK di sana. Iya, LMK musik di sana. Nah, harusnya dari sana itu, at least gue dapet informasi lah gitu. Lagu gue dipakai variety show ini. Harusnya ya. Tapi sampai sekarang nggak gue denger gitu. Gue minta reportnya yang dikasih digital report gitu, yang which gue nggak perlu tahu karena gue udah bisa ngeliat itu di Apollo dan lain-lain. Tapi dari pihak TV di sana apakah sudah udah ada statement apa? Udah apa ada gitu? udah kita udah DM-an. Oke. Gue udah bisa menganggap itu clear karena dia udah bayar ke asosiasi musik di sana gitu. Jadi ya tinggal lu pengen tahu sebenarnya berapa sih nominal yang lu terima dari situ. Iya. Nominal yang ada di situ, dan gue nggak tahu ya apa ini video udah masuk VOD karena satu variety show ini udah ada platform sendiri nih, gitu. Gue takutnya udah masuk VOD tapi gue nggak ada informasi tentang lagu gue yang dipakai di sana gitu. Nah berarti yang lu pengen itu seperti apa sih sebenarnya yang Ardhito pengen untuk transparansi sebuah yang gue pengen sebenarnya kita sebagai pencipta lagu, kita sebagai yang megang hak cipta sebenarnya jatuhnya, dikasih informasi tentang report itu per 6 bulan aja, gitu, per 6 bulan. Itu kan udah ada standar sebenarnya. Udah standar, ya gitu. Jadi dipakai kalau di Indonesia udah pasti dikasih tahu kan, Mas, maksudnya lagunya The Massive mau dipakai ke acara TV ini. Benar, ya. Dibayarin segini, kita pasti tahu. Itu, nah, ini dibayar segini per episode segini misalnya gitu. Yes. Yang gue mau sih sebenarnya lebih solid lagi kali ya dari multinasionalnya sendiri nih, gitu. Lagu gue dipakai ke sini, lagu gue dipakai ke sini, lagu gue dipakai ke sini gitu. Karena sebenarnya jeritan hati musisi juga penting untuk didengar sih, karena kan kita kerjasama ya, kan harus ada win-win kan, maksudnya value to value. Jadi kita punya karya, ada pihak yang memang mengelola karya kita juga, dia punya kewajiban juga untuk bisa mengelola dengan baik kan. Makanya sebenarnya obrolan ini penting juga untuk kita kasih tahu ke orang-orang di luar sana, ke teman-teman musisi juga. Karena gitu. Ya pasti kan banyak musisi-musisi juga yang ingin masuk ke industri itu seperti apa sih? Bentukannya seperti apa. Dan ternyata juga kan tidak semudah yang kita kira juga. Ternyata ada banyak hal yang harus kita dipelajari. mengerti juga. Betul. Nah, tadi ngomongin soal jadi udah hampir clear ya? Hampir clear. Belum clear banget ya? Iya. Dikit lagi lah ya. Gue kan orangnya nggak mau, gue malas banget ribet gitu ya Mas ya. Jadi kayak ya udah deh, maksudnya dari Sony kemarin juga udah meeting menjelaskan lagu gue tuh seperti apa, nasibnya di luar tuh seperti apa. Ternyata ada blanket license ini yang ternyata ya udah kalau misalnya ada blanket license gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Ya udah ada di state itu sih gue. Ya udah gitu. Cuman itu menjadi sebuah bukan peringatan, pemberitahuan ke Sony kalau misalnya ada yang gini-gini lagi, tolong gue dikasih tahu dong gitu. Dia lebih ke komunikasi ya? Iya, lebih ke komunikasi, moral orang kalau misalnya pakai lagu gitu. Karena memang sebenarnya di Indonesia pun juga masih menjadi PR sih. Hak moral itu juga masih satu hal yang belum beres juga sampai sekarang. Mungkin lu tahu, misalnya ada satu acara gitu ya. Kadang suka lupa ngasih tahu pencipta lagunya siapa. True. Kadang suka juga karena mau gampang, misalnya contoh gue pernah nih ada di satu acara TV, itu ciptaannya The Massive gitu. Jadi semua The Massive gitu. Padahal itu yang bikin gue yang bikin. Kadang-kadang hal seperti itu kan simple ya, tapi buat pencipta lagu kan penting banget. Penting, Hak moral itu penting. Betul. Gitu. Setelah itu kan ada hak ekonomi juga yang itu juga harus kita perjuangkan juga. Sampai sekarang pun kita kan masih terus berjuang untuk kita mendapatkan apa yang harusnya kita dapat. Nah, menurut lu yakin nggak industri musik Indonesia ini akan bisa bikin musisi sejahtera? Gue percaya sih. Karena dari dulu kan udah gitu. Maksudnya bahkan dulu sebelum adanya royalti, sebelum ada performing rights gitu, musisi
sejahtera karena memberikan kemaslahatan umat ke orang-orang gitu kan. Musisi-musisi yang dibayar pakai beras doang atau pakai baju, pakaian, stratanya udah ada di mana, lu nggak perlu mikir lagi soal hidup gitu, karena lu untuk hidup kita akan kasih karena lu kasih kemaslahatan untuk itu. Sebenarnya kalau dibilang sejahtera ya harus ya, dan bisa. Apalagi udah ada royalti, udah ada hukum peraturan pemerintah kemarin. Harusnya musisi nulis lagu di samping despite untuk bikin art atau karyanya sendiri udah jadi modal nih. Oh berarti anak gue nggak perlu bingung nih kalau gue dibikin lagu kayak gini gitu. Udah bisa jadi profesi yang menjanjikan lah ya. Iya. Maksudnya nggak tahu lu pernah ngerasain nggak dulu kan kalau mungkin sekitar 20 tahun yang lalu, usia gue masih 15 tahun saat itu. Iya. Banyak teman-teman yang pengen jadi musisi tapi selalu dihadang sama orang tua yang nggak yakin anaknya bisa sukses jadi musisi. Maksudnya belum banyak orang tua saat itu menganggap profesi musisi itu adalah profesi yang tidak menjanjikan. Pasti orang tua tuh pengennya jadi dokter, pilot, insinyur dan lain-lain. Maksudnya yang standar lah. Nah, menurut lu apakah profesi musisi ini bisa jadi profesi yang akan bikin kita hidup sampai anak cucu kita nanti? Oh iya dong. Menurut lu gimana? Iya dong. Gue kemarin sempat nanyain untuk KPR rumah ya. Apa pekerjaannya ini? Pekerjaannya musisi seniman? Gue nggak bisa nih untuk nandatanganin untuk lo KPR nggak bisa gitu. Loh kenapa? Karena pekerjaan lo tuh nggak cukup stabil untuk bisa ngejamin bayar KPR per bulan. Itu. Iya, kok nggak stabil? Maksudnya lo bisa track kok gitu. Gue manggung berapa kali dan gue bisa ngebayar gitu. Nggak bisa. Tetap aja nggak bisa gitu. Tetap nggak bisa. Akhirnya gue milih untuk ya udah nanti aja deh gitu. Mendingan gue beli tanah di Bogor kayak di mana gitu kayak Cigombong. Jadi akhirnya lu nggak jadi KPR. Gue nggak jadi KPR. Padahal di Undang-Undang Hak Cipta itu karya, mungkin lu pernah dengar. Jadi karya seni. Karya seni itu bisa dijadikan agunan untuk perbankan sebenarnya. Tapi sampai saat ini masih realisasinya masih belum ada. Karena ya entah kenapa ya. Karena mungkin juga yang berwenang juga masih belum concern sama kita ya. Yang padahal ya kita kontribusi kita juga lumayan kan. Untuk gila, men. Parah sih. Untuk banyak hal lah. Maksudnya restoran, film, apapun kan pasti harus ada musik kan, event dan lain-lain. Makanya ya kita bareng-bareng lah agar yang punya wewenang yang berkuasa sekarang paling tidak ngerangkul dan punya satu yang ditulis dalam bentuk apapun, entah itu PP atau undang-undang yang ngebelain si musisi. Sebenarnya tergantung yang di atasnya lagi sih Mas, menurut gua. Menganggap musisi itu seperti apa gitu. Kalau Bung Karno nggak usah ditanya lagi pada saat itu. Karena era-eranya pada saat itu digandeng lah Jack Lesmana, Teresa Zen, dan musisi-musisi lain, Nuri Satrijo, dibikinin EP. Ayo gue bayarin, kita ke Lokananta bareng-bareng kita bikin EP. Bikin lagu, tapi harus ada lagu yang tentang Indonesia ya gitu. Atau ada lagu buatan gue nih, Mari Bersukaria misalnya. Digandeng, dirangkul. Karena Irama Lenso. Karena pada saat itu menurut gue suara para musisi itu udah gila elektability-nya untuk bisa banyak banget masa yang ngikutin di mereka gitu. Sama kayak era-era Bob Marley gitu kan. Di era itu kan musisi kan yang bisa ngubah mindset dan lain-lain gitu. Di Indonesia udah ada. Sebenarnya sudah pernah dilakukan. Pernah ada. Tinggal di peraturan itu ditulis. Betul. Dan akhirnya pihak-pihak yang nantinya akan memonetize karya kita bisa ngerti dan fair juga kita. True. Betul. Itu sih. Tinggal itunya doang tuh. Tinggal itunya aja. Sosialisasinya.
musisi-musisi muda harus dikasih tahu. Benar. Per sektor yang ada di Bandung, yang ada di Cimahi, yang ada di Jakarta, yang ada di Majalaya. Ini tuh ternyata seperti ini loh. Kita tuh bikin musik lo tuh nggak gratis gitu. Karena ini. Oke, kalau misalnya pilihan lo musik itu harusnya gratis untuk semua orang, sekarang pilihan lo apa? Bikin aja musik lo misalnya 0 gitu, di download juga nggak bayar. Lu jualannya di merchandise misalnya, bisa disosialisasi seperti itu kan. Pilihan again kan. Kalau dilihat di US, Chance the Rapper juga melakukan hal yang sama gitu kan. Gitu sih menurut gue ya. Memang pada akhirnya emang kalau kita kemarin si Om Leo bilang bahwa ya kalau musisi ya berkarya aja, tapi ada hal yang lain yang memang harus ngerti juga bisnisnya seperti apa. Karena mungkin banyak dulu yang musisi-musisi yang dia bekerja sama dengan label, tapi karena ketidakmengertiannya akhirnya awal-awal oke, endingnya nanti ada yang berantem, ada yang apa. Sebenarnya ya mungkin kita sudah tidak boleh lagi untuk tidak mengerti sama sekali. Iya betul. Dan arsiping sih menurut gue penting banget untuk major label ya. Arsiping tuh penting banget man. Gue ngelihat sendiri sih, maksudnya saat arsip lagu bagus hilang masternya itu kan gila. Maksud gue mungkin kita nge-arsip plat lebih bagus dibanding mereka nge-arsip master gitu. Arsiping tuh penting banget lagi. Emang kelemahan di Indonesia adalah pendokumentasian seperti itu. Betul. Banyak dokumentasi sejarah yang hilang. Betul. Kita ngeliat Ismail Marzuki aja. Betul. Makanya gue kenapa gue tahu lu sekarang udah mulai ngumpulin plat kan? Yang Indo-Indo. Yang Indo-Indo. Ya, jadi gue kebetulan juga sudah ngumpulin plat itu dari tahun 2010. Dan gue memang fokusnya waktu itu di Indo, plat Indo. Karena kalau gue fokus di plat-plat luar, kasarnya ini kalau kita punya duit kita pasti bisa nemu. Iya betul. Tapi kalau Indonesia, wah rare. Ada beberapa album-album yang ternyata dirilis hanya 100 keping saja. Kayak contoh Badai Pasti Berlalu. Tahu kan harganya sekarang berapa? Gua ada yang reissue. Reissue yang musika ya? Yang musika yang reissue kemarin. Yang versi 77 belum punya kan? Belum. Nah, gue punya 2 di rumah. Anjir. Tadinya 5. Gila. Saat itu orang menganggap gue beli itu mahal. Kalau saat itu gue beli sekitar 1 juta lah. Dan oke dong. Saat itu dibilang mahal karena masih sekitar tahun 2011-an lah. 2011. Orang menganggap, mahal banget tuh, lu berani sih. Tapi ternyata makin kesini value-nya udah gila. Udah terakhir kalau nggak salah orang ada yang beli sampai 25 juta. Gila. 30 juta gitu. Nah, gua lihat juga musik lu kan banyak sekali terpengaruh sama musik-musik tahun 50, 60, 70 juga pasti kan. Betul. Gue sekarang mau nanya nih. Apa yang bikin lu memilih untuk ngasih unsur old di musik lu? Gue suka banget lagu-lagu jadul lagi mas. Lagu-lagu tahun-tahun 50. Tadi kan luar gitu kan. Terus eyang gue yang ngasih tahu nih ternyata ada musisi-musisi yang bisa dibilang hampir terlupakan nih sama generasi kamu gitu. Gue dengerin lagu-lagunya Leo Masenggi, terus Nuri Satrijo, album Kisah Pasar Baru. Ternyata gila-gila ya, dan sederhana itu. Masih ada influence Hawaiiannya. Liriknya juga Melayu banget gitu. Tapi lugas tapi Indo banget gitu. Nggak cheesy. Iya benar, nggak cheesy. Dan susah bikin lagu seperti itu ternyata gitu. Dan itu sih influence pertama gue suka sama lagu tua karena itu. Masih Sam Simon suka sama Simon. Gue ada cuman plat yang keroncongnya doang. Keroncong. Cuman yang klasik-klasik dia belum ada. Sulit banget. P. Ramlee juga. P. Ramlee. Suka banget. Orang Indonesia asli itu kan? Indonesia, tapi dia besar di Malaysia. Yang bikin lo akhirnya suka sama musik-musik tua itu siapa yang mempengaruhi lo? Maksudnya dari bokap atau? Nggak ada. Sebenarnya eyang gue. Eyang gue kan penyanyi istana pada saat itu. Oke. Penyanyi istana pada saat itu tahun 60 sekian, 66 deh kayaknya. Berarti
mungkin barengan sama yang Titiek Puspa ya? Iya. Oh enggak, yang Titiek Puspa tuh duluan, udah seniornya. Senior ya? Seniornya yang gua. Yang gua nggak pernah bikin plat, emang juara bintang Penyanyi radio, istana lah ya pokoknya. penyanyi istana. Juara bintang radio RRI pada saat itu, yang emang bintang radio kan dulu yang dihormatin banget gitu ya. Yang gue tuh menyanyikan lagu Rita Zahara untuk ngamen ibaratnya. Di bawahnya Rita Zahara banget gitu. Jadi gue banyak influence dari dia, terus dari digital, dari akun YouTube. Kalau lo tahu Pak Dede Ciptamas 61. Siapa? Pak Dede Ciptamas 61 di YouTube. Dia itu punya arsip lagu-lagu Indonesia lama-lama yang dia sering upload digitalize gitu. Nah, gue tahu dari beliau tuh. Gue akhirnya bikin satu konten Jas Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, yang gue kasih informasi tentang track yang gue cover lagunya gitu. Dengan inisiatif untuk bikin musisi-musisi muda mengenal lagi nih lagu-lagu yang udah hampir terlupakan gitu. Jadi lu menyambung mata rantai itu ya, karena memang kayak anak gue pun juga udah mulai gue kenalin apa musisi-musisi di era 50, 60. Penting banget sih. Nggak melupakan roots, iya kan? Kalau ditanya pas gue nanya sama yang gue dulu, top 40-nya itu kayak gimana sih gitu. Ternyata top 40-nya itu emang lagu jazz Indonesia. Musik rakyat itu keroncong gitu. Oh ternyata sejauh itu ya kita lompat nih ya gitu. Sekarang top 40 udah yang dari luar, bukan dari Indonesia lagi gitu. Mungkin dari luar dulu malah nyontek Indonesia gitu. Si I'll Be There-nya Jackson 5 ini niru banget Rita Zahara misalnya. Itu udah niru banget sih jatuhnya Mas menurut gue. Kan banyak juga yang memang plek-plekan juga. Plek-plekan juga. Arjuna Jakarta Nuri Satujo dicontek sama Maria Takeuchi misalnya. Yang sekarang kita agungkan banget gitu Maria Takeuchi. Yang sekarang happening lagi padahal udah zaman dulu banget ya kan. Itu yang roots-rootsnya itu gitu. Dan itu yang bikin rasa nasionalisme sebagai musisi Indonesia timbul lagi kali ya. Gitu. Nah kan berarti kan lu sangat terpengaruh sama ya, oldies ya. Oldies ya. Musisi. Gue penasaran, lu sempat bikin musik yang lain gak sih? Yang di luar dari kan lu apa sih? Jazz ya berarti ya? Sekarang ini kontemporer sih, jazz pop gitu. Jazz pop ya. Lu pernah gak sih bikin lagu yang di luar kebiasaan lu gitu? Pernah banget sih. Pernah banget gue pernah ngupload di YouTube eksklusif konten. Itu R&B. Ada. Namanya apa? Judul lagunya? Pretty Good Girl. Berapa viewsnya di YouTube? 500.000 gitu lah. Yang maksudnya emang cuman buat. Emang lu juga nggak ada treatment promosi apa gitu? Ada, cuman emang gue pengen ngelegain aja gitu. Terus gue bikin band juga di rumah gitu, band kompleks. Terus lagunya alternatif gitu-gitu. Yang gitu-gitu sih. Cuman emang gue nggak bisa nyajin itu dari nama Arito Pramono karena mungkin terlalu jauh, masih terlalu jauh. Tapi lu sebenarnya pengennya juga sebebas itu ya main musik ya, maksudnya nggak pengen ada lu harus berpatokan sama gue harus kayak gini musiknya. Enggak sih. Karena kan menurut gue absurd deh. Lu mau bikin lagu juga dari satu nada terus turun seperti Chopin melakukan prelude in A minor. Itu kan absurd juga menurut gua. Tergantung situasi. Kayak kita tahu The Beatles aja kan setiap album beda-beda kan. Iya, tergantung situasinya sih. Tiba-tiba dia punk, tiba-tiba pulang dari India, tiba-tiba jadi psychedelic. Iya sih. Iya, menurut gua sih tergantung situasi sama apanya atmosfernya aja lu pengen bikin lagu kayak gimana gitu. Nah kan lu dikenal sebagai penyanyi, tapi juga lu juga aktor juga. Iya, main. Lu terakhir main film yang ini ya, yang nanti kita cerita tentang hari ini. Terakhir itu sempat ada lagi? Sempat ada lagi prequel ya, si Story of Kale. Oh iya, Story of Kale. Itu setelah itu ada lagi? Setelah itu ada lagi, cuman belum tayang nih, di Dirnatan 3. Itu sudah udah syuting berarti? Udah syuting, cuman belum tayang. Di tahun 2022 tayang. Oke, nah gue coba lihat dulu ya, apakah ada pertanyaan yang seru dari netizen yang budiman. Nice, netizen selalu budiman. Lu tuh ini apa? Udah punya ini maksudnya? Apa? Pasangan udah ada berarti? Udah. Ada pacar gua. Pacarnya? Ada pacar.
Gue pengen banget nih bisa kolaborasi sama lu nanti di album baru. Ih gila, gue tuh kalau Seorang Drut dulu dengernya lagu lu tuh. Ayo. SOTR. Saudara. Cuman beneran. Lagu yang mana? Ya gue dulu kan suka banget Perindukanmu, terus Semakin gue tuh dulu main drumnya. Ternyata Keren. seorang Ardhito Pramono dengerin The Massive juga. Oh iya lah, gila itu. Smabel tuh SMP gue di Tebet. Di Tebet? Tebet gue. Di Smabel. Smabel tuh gila, lagu lu buat nembak aja. Pakai lagu lu, Mas. Gue ngegaloin mantan gue, Karina Mayang, hey. Shout out. Itu pakai lagu lu. Lagu yang mana? Merindukanmu. Aduh. Ding. Tapi sempat ini nggak, maksudnya ampuh nggak? Apa? Ampuh nggak? Ampuh sekali. Untuk meluluhkan hati gue. Gue kalau dengerin lagu lu tuh inget sisi jalan di mana gue sering nganterin mantan gue. Gitu. Aduh. Gitu. Mantan yang mana nih? Ada mantan SMP gue tadi yang gue sebut. Udah nikah sekarang. Udah nikah ya? Udah. Terus lu bikin lagu ya? Gue yang sama dia enggak, masih SMP kan, belum visi ke musisi gitu. Cuman kalau ngamen ke bawah, TP-TP ke kakak kelas sih pakai lagu lu gue. Asli. Gue gak nyangka ternyata Ardhito Pramono yang jazz banget itu ya. Tiba-tiba nyepikin cewek pakai lagu gue aja kan? Iya, asli. Coba kita satu dulu deh. Lu sempat bikin lagu anak-anak ya? Ini lagi proses rilis. Oh, kapan? Proses rilisnya itu apa EP atau album? EP. Sama Sony? Sama Sony. 7 lagu. 7 lagu. Album terakhir tuh sama Sony tuh. Oh iya, setelah kapan selesainya sama Sony? Pokoknya gue kontrak itu 2017 akhir. Selesai nih album ini udah kelar. Bulan Oktober. Sony. Sedih apa senang? Mancing. Enggak, gue kalau misalnya ditanya Sony play part gak di hidupnya Ardhito Pramono? Banget. Kayak mantan yang baik aja. Mantan yang baik kan ngajarin kita ciuman, ngajarin kita pelukan yang bener biar nggak sakit gitu. Sony itu seperti itu, gitu. Walaupun kadang-kadang ada friksinya ya, ribut atau apa, udah hal yang biasa. Itu kan bagian dari dinamika sebuah hubungan ya. Iya. Kita pacarannya kan suka ribut. Bener. Cuman tadi kemarin juga ngobrol sama Om Justo, Sony tuh partnya gede juga loh tuh di hidup lu. Iya. Sampai kayak gue keluar kamar hotel, ini ada apa sih di depan kamar hotel gue ribut-ribut gitu kan. Terus pas gue keluar kamar, bang lagu lu yang ini ya bang. Ada lagu rilisan pertama gue yang di Sony, lagu Bila. Yang tadinya jadi friksi gara-gara, itu pas masuk Sony jadi lagu Indonesia nih, lagunya jadi begini nih. Padahal lagu itu yang ngebawa gue lebih wide gitu range-nya. Dan gue tidak pernah membayangkan itu sebelumnya. Itu karena Sony. Segmennya jadi lebih luas lagi. Iya gitu. Dan itu karena Sony gitu. Emang mungkin waktunya untuk berjalan masing-masing aja ya, gitu, punya. Ya tapi bagaimanapun ya kita memang tidak boleh melupakan apa yang sudah dilakukan sama label kita. Bener, baik-baik kok orang-orang Sony. Maksudnya dari tim gue tuh, dream team gue dari dulu mas. Publicist gue, film juga NKCTHI. Karena emang Angga waktu itu denger lagu gue, terus abis itu kita ngobrol bareng gini. Cuman emang karena multinational company, jadi kita bisa apa? Ya, birokrasinya juga pasti kan akan lebih ribet lah ya. Bener. Terus sebelum nanya, bentar. Gue mau nanya soal, lu suka bola nggak? Nah, gue dulu nonton. Cuman dulu tuh kapan? SD. Okay. Itu sekarang udah nggak? Sekarang jarang lagi gue. Apa yang lu tonton dulu? Gue zaman ini sih, masalah antara MU dan Chelsea. Oke, MU. Lu soalnya MU atau Chelsea? Gue MU. Satu server kita. MU. Ini penting. Karena kalau misalnya lu suka klub rival kita, gue nggak jadi interview. Ini nggak publish nih ya? Nggak publish. Apanya? Videonya kalau gue suka Liverpool. Langsung delete. Terus kemarin kita dikalahin 2-4 juga kan. Kan gue jadi dibully terus kan sama Liverpool. Pelatihnya udah. Pelatih. Siapa? Jose Mourinho. Bukan, sekarang Solskjaer kan pelatih. Oh iya. Jose Mourinho pindah kemana ya? Kemarin gue baca. Mourinho tuh Tottenham kan? Tottenham pindah ke Tapi dipecat lagi. Oh iya. Sekarang AS Roma kalau nggak salah. Oh iya AS Roma.
Berarti MU ya? Lu Gue kecil suka MU ya? Gue MU. Kalau klub Liga Indonesia ngikutin nggak? Liga Indonesia kebetulan emang banyak banget temen gue yang emang berperan nih di dalam persepak bolaan gitu. Oke. Gue apresiatif sangat sih sama Liga Indonesia. Yang familiar, maksudnya yang lu kan biasa suka tuh kalau waktu kecil sukanya siapa? Iya. Gue ngikutin yang menang aja. Yang menang ya, nilai yang menang ya. Yang Liga Indonesia juga sama? Iya, Liga Indonesia. Gue kalau Persib juara, Persib. Kalau Persija juara, Persija. Oh gitu ya? Ikut aja gue, nggak mau gue. Anaknya nggak mau ada masalah gue. Dia tidak mau mendukung satu tim yang apa? Karena emang di Indonesia kan emang cukup fanatik ya. Iya. Jadi lu mendukung juara. Jadi kalau Persipura yang menang, iya, Persipura. atau Rans Cilegon. Wah, Rans gue. Iya. Oke, kita jadi nggak nanya-nanya nih. Rans mau ngambil Ronaldinho tuh. Enggak, canda gue. Hoax banget ya. Menyebar hoax. Kan dia tim kaya, pasti beli. Iyalah, gila. Gordon Ramsay juga katanya mau masuk. Kayak udah pensiun semua. Oke, ini ada underscore Sakti. Kak Dito sama Kak Rian kan sama-sama penyuka piringan hitam. Udah ngoleksi berapa banyak? Nah, iya. Lo berapa banyak? Gue nggak banyak lagi. Gue cuman yang kayak berapa ya? Baru Enggak, mulai nggak kapan sampai sih? 100. Gue mulai tuh pelan-pelan gue Pelan-pelan mas. ya? 2017 gara-gara mantan manajer gue dulu kan nyejelin gue plat. Wih asik juga nih gitu. Palingan total sekarang ada 85 nih. Berarti lu harus mampir ke rumah gue nanti. Lo ada berapa puluh ribu? Gitu. Wah, baru ribuan aja. Oh, baru ribuan. Tapi kalau dibandingin sama kolektor yang lain sih gue masih jauh lah. Kalau ada beberapa kolektor kayak misalnya ada dulu dia sekarang sekjen NU, Pak Helmi Faisal tuh udah belasan ribu. Wus, gila. Pak Fadlizon itu belasan ribu juga. Oh gitu. Ya, dan banyak Indo yang rare yang tua-tua. Iya. Gila. Pokoknya yang nyarinya susah tuh banyak ada di sana. Jadi sebenarnya gue masih jauh juga sih. Bersihin plat tuh pakai apa sih? Bersihin plat tuh pakai ini aja kalau biasanya gue pakai yang spray kan? Spray. Biasanya suka ada juga kok di toko-toko video. Gue sih udah ada nih spray. Cuman gue ada satu plat Rafika Duri nih. Oke. Dustnya banyak banget. Niatnya pengen gue ultrasonic gitu kan. Atau yang untuk bersihin kaca juga bisa sebenarnya. Oh gitu. Apa namanya ya? Yang gitu-gitu itu bisa juga sih sebenarnya. Oh, debu bersihin. Karena sebenarnya kalau teman gue malah ada benar-benar dicuci. Iya, cuci banyak piring tuh. gitu, itu ada juga yang begitu. Tapi ngeri. Ada juga waktu itu gue pernah pakai lem. Diapain? Ada lem terus ditungguin kering, nanti dicabut. Oh, bisa kayak gitu? Bisa. Nah, gue belum tahu tuh kayak gitu. Gue pernah tuh. Work sih. Kalau yang penting suhunya lu harus jangan sampai yang panas. Panas banget karena memang ngerti di tempat yang suhunya jangan terlalu panas lah. Iya. Makanya ya kalau bisa ada AC lebih bagus. Iya, betul. Karena emang perawatan piringan hitam juga agak ekstra sih kalau menurut gue. Iya, gue pandemi ngurusin itu doang. Kayak merawat pasangan ya. Iya. Lu. Malah lebih kadang-kadang pasangan gue suka jealous kalau misalnya gue ngelus-ngelus piringan. Karena emang hobi itu kadang-kadang suka bikin kita lupa. Iya, benar. Nah, itu kita harus mencari pasangan yang mendukung pasangannya membeli hobi-hobinya. Iya, benar. Harus cari pasangan seperti itu. Iya dong. Enggak boleh. Ini gue soalnya gitu, dia kalau gue beli apa dia selalu dukung. Oh, alhamdulillah dong. Seru banget. Dan kadang-kadang tahu-tahu pas sudah numpuk gitu kan. Kok ini makin banyak? Teman nitip. Bercanda. Ntar bini gue nonton soalnya. Oke, itu ini apa sih? Jack Queen 20, Bang masakin wagyu, lu suka masak? Gue suka masak. Apa biasanya yang lu masak? Mostly western sih, gue belum bisa Indonesia ya. Apa? Biasanya apa? Gue tuh nemuin satu resepi kemarin. Akhirnya gue jual tuh di restoran gue di Bandung. Oh iya? Nah, satu resepi itu aglio olio. Tapi gue pakai abon ikan tongkol dari ayam gue. Jadi emang gue mix gitu. Jadi rasanya kayak pakai ikan tuna, tapi dengan CGOS yang murah, kita bisa pakai itu jadi ikan tongkol asli Indonesia gitu. Penasaran juga tuh. Aglio olio ikan tongkol. Biasanya memang kalau
pria-pria yang bisa masak itu biasanya disukai wanita-wanita ya Bang? Biasanya gitu. Soalnya habis dimasakin sakit. Dimasakin lagi, habis masak. Harus dimasakin Dimasakin lagi. Dimasakin terus. Masakin lagi. Masakin terus. Sampai terus. Kosong pokoknya. Tiga ini ada sopu_millennials. Ini pertanyaan agak sedikit hipster nih. Agak edgy. Pergeseran nilai anak muda. Saat ini banyak yang anak muda yang kurang menghormati para orang tua. Dari attitude, emosi dan lain-lain. Merasa sudah bisa berkarya dari hasil usaha sendiri. Gimana pendapat Arito Pramono? Attitude ya? Ya. Attitude ya. Ke yang lebih tua biasanya kan. Jujur gue juga sempat beberapa kali ketemu sama artis gitu yang di era sekarang lagi happening, tapi kadang bukannya gue mau merasa dihormati ya sebagai yang tua ya, tapi kadang-kadang kita perlu juga menegur yang tua gitu. Oh iya dong. Kalau gue pertama kali ketemu dia negur gue waktu di acara apa waktu dia yang LCLR ya? Iya sama Om Chandra. Iya, Om Chandra. Iya, jadi kesan gue tuh ke Ardhito tuh udah langsung, wah ini anaknya baik nih, walaupun dia lagi, maksudnya sekarang lagi dibicarakan banyak orang, tapi ternyata sama yang lebih tua senyum gitu. Nah kadang gue ada juga yang sempat ketemu ya dia cuek-cuek aja gitu. Karena merasa followersnya banyak. Caution. Lagi viral lah gitu. Kadang-kadang suka melengos, dan padahal gue udah mencoba untuk begini, tapi ternyata nggak tahu antara dia memang sombong atau memang belum nemu aja gitu. Atau memang dia malu, kita nggak tahu ya. Gua sih karena itu emang tipis-tipis kan. Sombong dan malu tuh kadang-kadang. Gue positive thinking aja sih. Mungkin dia lagi mungkin malu atau apa. Nah, menurut lu gimana? Gue sih, kalau gue banyak banget sih musisi-musisi yang udah gue dengerin dari dulu gitu ya. Dan akhirnya gue blast parah sampai kadang-kadang untung-untung gue bisa featuring gitu kayak kemarin sama Om Chandra gitu kan. Itu luar biasa itu gue di satu studio sama Om Chandra. Cuman emang kita nih, gue kan minderan ya. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya di studio, kalau banyak diem sih gitu katanya Mas Panji. Gue nggak enak gue untuk harus sharing kalian dulu kan. Jangan. Gue nggak enak lagi gini gitu. Tapi kayak sebenarnya kalau misalnya dilihat gitu ya, kalau misalnya dibilang regenerasi, harusnya musisi yang angkatan gue mengakui aja gitu kalau misalnya lu dengerin siapa gitu. Dan itu akan nge-resemble attitude mereka ke yang tua lagi gitu. Harus banget sih menurut gue. Walaupun lu nggak tahu lagunya misalnya. Pas di AMI ketemu sama musisi-musisi yang emang gue dengerin zaman dulu, Mas Deddy Dukun, Trie Utami, wah senior itu. Gue duduk di sebelah Dwiki Darmawan. Adik kita ngobrol di DM gitu. Pilihan balik musisinya lagi. Mau nggak menjalin hubungan gitu. Cuman kalau misalnya yang dari atas sudah mengeksklusifkan diri, kita nggak tahu masuk dari mana Mas. Dari gue ya, karena beda kok menurut gue. Orangnya generasi gue sampai sekarang aja masih dengerin lagu Om Chandra Darusman. Masih mendengarkan juga lagu-lagu AB3 gitu. Masih banyak kok yang dengerin gitu. Funk Section. Gue pun lagi suka dengerin kaset lagi kan. Iya. Yang sekarang deh masuknya banyak banget yang diupload di YouTube gitu. Cuman kalau misalnya dari generasinya let's say 20 tahun yang lalu gitu, dengerin lagu Kus Plus mungkin nggak mau, gue jadul banget gitu. Cuman sekarang menurut gue kalau misalnya apresiatif udah sangat mengapresiasi banget sih. Tinggal balik ke personal masing-masingnya aja. Itu emang tergantung si musisinya. Jadi nggak semua begitu juga kan maksudnya. Nggak semua begitu juga. Satu lagi deh. Ya. Sebelum kita mengakhiri. Ya. Lalio Sandra, ada rencana collab bikin lagu duet bareng Leodra. Nah, lo sempat ada obrolan itu ya? Sempat kemarin di belakang panggung Idol. Oke. Gue
Gue sih pengen banget ya. Pengen banget gue. Kolaborasi gue sama Leodra kemarin gila sih. Apalagi gue ditonton sama judges-judges yang luar biasa bro. Gila, gue kecil dong nontonin mereka. Bisa terjadi juga ya maksudnya? Bisa terjadi. Bisa terjadi banget. Pengen banget. Ada lagu Indonesia yang dulu pernah lu benci gak sih? Kan pasti ada juga. Lu pernah pasti kan dengar ada satu lagu, kalau ada lagu yang ini gue ganti ya. Ada kan pasti. Namanya musisi kan kan kalau menurut gua lagu itu tidak ada lagu yang bagus atau jelek. Yang ada tidak suka atau tidak suka. Iya, sama overplayed. Sama overplayed aja. Ada nggak? Ada. Hello. Hello. Yang seperti ular. Kenapa lu gak suka? Overplayed. Gue denger di radio mana-mana ganti. Karena lu mendengarkan lagu itu di mana-mana. Iya. Oke. Jadi gue. Apa? Selain itu apa? Alasannya. Maksudnya kenapa lagu Hello itu terus selain karena terlalu banyak diputar di mana-mana sama apa lagi yang bikin lu nggak suka? Udah jadi bahan lawakan teman-teman gue. Kayak seperti ularnya kan baik banget ya. Jadi kayak seperti ular. Aduh, gitu. Jadi kalau ada Hello, yang lain aja pasti deh. langsung. Dialog dini hari aja deh, seperti anjing misalnya kan. Andai aku seekor anjing gitu kan, sekalian gitu kan. Jadi bukan seperti ular ya? Bukan seperti ular. Oke, jadi kan pasti biasa gitu, karena pasti ada lagu-lagu yang kalau silly love song lah misalnya. Silly love song ya. Yang biasa kita benci itu pasti ada gitu. Gue menulis silly love song juga jatuhnya. Oke. Iya, gue jatuhnya menulis silly love song juga. Ya makanya itu kan kita nggak bisa memaksa orang untuk selalu suka sama karya. Pasti ada juga yang nggak suka ya. Yeah. Kayak lagu-lagu gue pun juga banyak yang nggak suka. Ada yang juga yang nggak suka gitu. Yeah. Tapi ada juga yang suka. Jadi sebenarnya kita harus terima itu sih. Iya. Di industri ini ya. Konsekuensinya itu. Gitu. Dikit lagi, haters. Iya. Itu gimana? Lu ada nggak sih haters? Banyak. Gue memilih untuk tidak melihat itu sih. Gue jadi kayak, gue kan ada di state dimana 25 tahun nih, lagi bingung juga gitu. Orang bilang katanya, gila lu 25 tahun udah bisa menentukan jalan hidup lu. Tapi ternyata, enggak juga lagi 25 tahun tuh lagi berat-beratnya juga gitu. Apalagi gue produce sendiri juga. Akhirnya dibantu kemarin untuk nge-produce, karena emang gue gak sesanggup itu untuk nge-produce. Karena lagi coping sama depression lagi nih, keluar lagi depresi gue, Mas. Gue sampai ngobrol sama Gilang Gombloh gitu, gimana ya lang gue, kita tuker-tukeran sama Om Leo, ketenangan hati gitu. Iya, ketenangan hati. Apa gue mulai zikir lagi, kan gitu-gitu jadinya. Maksudnya haters itu gue memilih untuk tidak ngeliat, apalagi komen positif bahkan gitu. Kalau misalnya gue pengen lihat pasti gue balas jadinya gitu, karena empati banget kan kita tuh. Tapi lu sempet mau apa ya, kayak kesal banget sih sama kan pasti kan ada cibiran kan bisa kalau apalagi di sosial media kan agak bebas ya. Iya banget. Lu pernah nanggepin gak sih? Atau pernah nanggepin beberapa haters yang emang pengen menjatuhkan ya. Ngulik-ngulik lagu gue disama-samain sama lagu apa. Gue memilih untuk ya udah aja deh gitu. Karena kalau misalnya diladenin lagi kisru Mas. Karena pada saat itu kan gue lagi yang tweet gue tuh kalau Ardhito nge-tweet tuh kayaknya dilihat semua orang gitu. Jadi kalau gue daripada gue nge-tweet yang enggak, mendingan gue nggak usah buka Twitter aja. Ada, tapi nggak usah gue balesin. Sampai tweet lu yang zaman dulu aja di-up sama orang kan. Gila lo itu. Itu udah nggak ada loh di Twitter gue. Itu orang sampai segitunya ya? Hancur. Toolsnya tuh sampai, waduh. Ya itu nge-scroll tuh gimana caranya gitu? Iya, gue bingung lagi. Itu gue lagi siaran posisinya. Gue lagi siaran terus, Tok tweet lo nge-tweet apaan kata anak digital gue? Hah? Enggak sih. Terus ternyata tweet gue pada saat gue kuliah ke up lagi gitu. Kuliah atau kuliah gue. Atau SMP enggak ya? Enggak, itu kuliah gue pas di Sydney, gue di luar. Gue di luar. Umur lu saat itu umur? Gue umur berapa? Gue belum boleh tinggal sendiri bahkan. Gue 16 tahun waktu itu. Lu 16 tahun udah kuliah? 16 tahun udah kuliah. Kan gue paket C. Gue homeschooling. Ya, terus. Jadi itu memang lu juga nggak? Iya, tekanan. Nggak sampai mikir sampai sejauh. Iya. Bisa dibahas sampai berapa tahun kemudian gitu kan? Iya. Gue paling kan mikirnya dulu gue kerja
jadi kru film kali atau jadi art director kali gitu. Jadi lu juga sebebas itu lah ngomong kan bebas-bebas aja kan saat itu kan. Dan nggak ada yang tahu gue juga. Nggak kepikiran lu bakal jadi kayak gini kan saat itu. Jadi nggak ada penyesalan pada saat itu. Karena emang situasinya juga ngebuat gue nggak tahu gue mau curhat ke siapa lagi gitu. Gue dimoles di kereta sama orang gitu kan. Anjir juga. Gitu. Berarti lu tidak menyesali hal itu ya? Maksudnya enggak juga. Itu kan yang namanya anak muda kan. Iya. Kecuali gue ngomong kayak gitu sekarang kan kelar gua. Masih kelar. Dulu kan lu kan juga mengekspresikan jiwa muda lu saat itu kan. Iya. Dan nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Gue cuma punya social media yang emang connect sama teman-teman gue di Indonesia. Iya. Biar teman-teman gue tahu lo kenapa. Iya nih ada orang-orang gini gitu. Tapi yang gilanya ya kok bisa sampai di capture. Yoi. Setelah sekian tahun dinaikin lagi. Gila sih. Tapi gue yakin itu adalah fans lo yang justru lebih die hard dari fans lo yang sekarang. Kayaknya gitu ya. Kayaknya sih gitu. Karena dia lebih ngulik ngulik lo banget. Iya benar. Itu adalah kan kalau kata Naif kan benci untuk mencinta. Iya. Hated for love. Iya. Jadi gue yakin dia pasti fans berat lo sih. Ya amin deh. Iya deh amin deh. Gue takut sih kalau kayak gitu jadinya. Jadi ya udahlah gue. Terakhir sebelum kita menutup obrolan kita. Yes. Naif. Kemarin kan buka. Gila. Yeah. Pasti kan ya gue juga terpukul sih. Besar dengan lagu-lagu Naif juga. Lo gimana? Gue bener-bener ini sih. Gue denger sebenarnya gosip-gosipnya udah sebelum kan. Cukup lama ya? Udah cukup lama gitu. Oh iya pak, iya. Sama band yang satu lagi ya? Iya, cuman kan nyala nih band yang ini ternyata. Tapi belum tahu juga. Dari Instagram gue liat upload mulu nih band ini, hoax kali gitu kan. Tapi yang kekuatan ini nih. Yang terkuat akhirnya terbuka juga Naif. Iya. Announce kan. Iya. Dari beberapa personel akhirnya ngomong. Gue sih masih setuju gue mas. Dari omongannya Mas David sih gue setuju banget karena Naif tuh udah sebuah band yang udah nemenin semua orang sama proses hidup 25 tahun ya? 25 tahun seumuran gue. Jadi kayak ya udah Naif akan selalu ada di top of mind kita lagu-lagunya mereka. Walaupun udah gak berkarya lagi bersama-sama maksudnya lagu-lagunya masih tetap akan bisa hidup. Gitu. Sebuah berita yang cukup bikin kita sedih ya karena kan shock kemarin gue juga dapat upload foto-foto personel aslinya yang berlima yang masih ada Chandra, yang keyboardis yang awal. Bahkan gue dulu sempat dibilang mirip banget sama Mas David awal-awal. Oh gitu. Waktu ada single gue yang masih kompilasi yang Tak Bisa Hidup Tanpamu, itu sampai Mas David tuh bilang, oh ini yang mirip gue ya suaranya, gitu. Waktu itu gue sempat. Pasti ada influence beliau ya soalnya. Gue sangat dengerin albumnya Naif kan. Gila sih, Senang Bersamamu. Iya. Dan Naif salah satu band yang nggak pernah menentukan genrenya. Iya. Dia bebas banget kan. Iya, setuju. Kok bisa gitu ya? Mungkin ini sound-soundnya nih kita tahu dari 70-an gitu, tapi progresinya kok gila sih. Anthemic banget. Ya semoga akan ada reuni ya nanti ya. Iya. Entah kapan lah. Amin. Oke. Ardhito, thank you waktunya. Thank you banget. Sukses buat segala proyeknya. Ada single baru ya? Ada nih lagu anak-anak. Yang sudah tuh? Yang sudah. Itu single nggak sih? Single baru? Itu single buat film kemarin. Oke. Story kali. Tahun lalu. 2020. Oke, thank you. Mas, thank you. Sama lu tuh ada hubungan sama Artodi nggak sih? Artodi siapa? Artodi Pro. Nggak ada lagi. Ardhito, Artodi Pro. Nggak, namanya hampir sama. Gue pernah nge-search nama lu yang keluar Artodi. Nggak taunya itu YouTuber siapa sih? Gue juga nggak pernah nonton. Oh, filmmaker. Dia YouTubers. Gue pernah nih nge-search nama lu kan. Ardhito yang baru R-nya doang. Kok yang keluar Artodi. Tapi gue nanya lu ada hubungan nggak? Nggak ada ya.
berarti sudah diklarifikasi. Sudah, tidak ada. Gue pun juga baru tahu juga. Nah, Jadi terima kasih. Terima kasih, Ardhito. Mas. Sukses Thank you. buat semuanya. amin. Dan gue menunggu lu merilis album lu dalam vinyl Amin. plat. Amin. Gue tunggu ya. Amin dong. Siap. Thank you, Mas. Thank you banget. Toh, gue tuh kalau minta follow orang itu biasanya langsung. Oh iya, siapa? Gue baru nge-follow Ardhito. Oke. Nah, biasanya gue minta di follow back-nya langsung. Oke. Karena kalau kita minta follow back di DM atau di komen tuh kurang enak ya. Jadi tolong kita perlihatkan. Udah loh, Mas. Ini kan? Iya dong. Udah di follow ya? Udah dong. Sudah di follow sama Ardhito. Tuh, Oke. sama musisi muda idola gue yang juga di follow. Thank you. Thank you, Ardhito. Mas. Thank you banget.